Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita masuk Minggu Advent yang kedua. Di Minggu Advent yang kedua ini kita mau diingatkan melalui perayaan ataupun sabda Tuhan, mengusahakan hidup kita supaya semakin layak nantinya untuk menyambut kehadiran perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Satu tokoh yang tampil dalam Minggu Advent yang kedua ini kita dengar tadi dari Injil Markus, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang sungguh dikenal dan ia menyiapkan datangnya Yesus Kristus ke dunia. Dia mengatakan demikian, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Itulah kenapa Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Kristus Sang Juru Selamat ke dunia ini. Nah, Yohanes ini termasuk orang yang katakanlah istimewa, karena ketika dia datang, banyak orang yang kemudian datang kepadanya. Disebutkan tadi, orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Orang seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem mengaku dosa, dibaptis di sungai Yordan, datang kepada Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang istimewa. Orang banyak mengenalnya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara terkasih, bila Yohanes Pembaptis itu menyiapkan datangnya Kristus ke dunia, lalu apa maknanya bagi kita saat ini? Saya memaknainya demikian. Yohanes Pembaptis menyiapkan datangnya Kristus. Kita pada saat ini juga berusaha menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang akan kita rayakan nanti, kelahirannya pada saatnya ketika itu sudah tiba. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat kira-kira 2 minggu ini? Ya, kita dapat upayakan dengan pertobatan. Tadi Yohanes Pembaptis juga menyerukan, ya, "Bertobatlah, maka Allah akan mengampuni dosamu." Ya, itu kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Lalu pada bacaan kedua juga ada upaya supaya orang itu berbalik kepada Allah, bertobat, hidup suci, hidup yang saleh, sehingga kemudian nantinya umat pada waktu itu siap
menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Karena pada waktu itu zaman dulu orang percaya Kristus akan datang kedua kali, maka orang segera siap sedia dengan cara hidup baik, dengan cara bertobat. Nah, itu maka dari bacaan kedua dan Injil ada makna yang dapat kita ambil kaitannya dengan berbalik, bertobat, mengubah hidup menjadi lebih baik lagi menurut bahasa sekarang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau waktu Yohanes Pembaptis orang cukup banyak itu datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mengaku dosa dan juga dibaptis. Pada saat ini, menurut hemat saya, Gereja Katolik ini menjadi Yohanes Pembaptis zaman saat ini. Artinya bahwa Gereja Katolik juga mengingatkan kepada umatnya untuk bertobat, agar Allah mengampuni dosa. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau waktu Yohanes Pembaptis yang datang banyak ya dari daerah Yudea penduduk Yerusalem, saat ini sesungguhnya yang datang mengaku dosa katakanlah juga banyak. Karena pada hari-hari ini, pada hari-hari mendatang, paroki-paroki disuruh katakanlah kecil KAJ ya, kalau mau dilihat di Indonesia juga mempersiapkan dengan sakramen tobat di paroki-paroki. Di luar negeri pasti ada juga yang hari-hari ini menyiapkan diri gereja dengan penerimaan sakramen tobat. Orang datang ke gereja minta ampun kepada Allah melalui sakramen tobat. Mungkin yang tadinya sudah lama tidak menerima sakramen tobat datang ke gereja menerima sakramen tobat, ada yang 3 tahun, ada yang sudah 10 tahun, bahkan lebih, kemudian ingat dan sadar masa Advent mendekati hari kelahiran Sang Juru Selamat, datang untuk mohon ampun melalui sakramen tobat. Maka saya katakan banyak ya, katakan banyak. Karena tidak biasa kan, kalau hari biasa bukan Advent, bukan Prapaskah, kadangkala orang tidak pergi ke sakramen tobat, tetapi di masa-masa khusus ini orang datang ke gereja untuk sakramen tobat. Ya. Saya menggambarkan mungkin Tuhan sedikit tersenyum karena umatnya itu kemudian mau mohon ampun atas dosa-dosa. Di tengah situasi dunia yang tetap ada dosa, tetap ada kejahatan di sana-sini, namun orang Katolik pada saat-saat ini berusaha untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah melalui sakramen tobat. Maka moga-moga Tuhan tersenyum melihat umatnya juga mau menyadari dosa-dosanya, mau mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara terkasih, mengenai sakramen tobat ada cerita seperti ini. Cerita ini terjadi di sebuah kampung lah, katakanlah kampung di pedesaan. Ada seorang pemuda di sebuah kampung dan pemuda ini terkenal dengan tabiat buruknya. Dia ini seorang ahli pencuri ayam yang terkenal di kampungnya, dan hampir setiap minggu dia berhasil mencuri ayam tetangganya. Suatu hari dia datang kepada pastor untuk menyatakan tobat. Dia mengatakan, "Pastor, saya akan bertobat. Saya kemarin telah mencuri ayam. Maafkanlah dosa saya." Lalu pastor menjawab, "Saya tidak mampu mengampuni dosamu, hanya Allah, hanya Roh Kudus yang mampu mengampuni dosamu." Pemuda itu mengatakan, "Lalu apa yang harus saya lakukan pada ayam curian saya?" Pastor mengatakan, "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya." Lalu dijawab pemuda itu, "Maukah pastor mengambil ayam ini?" Pastor mengatakan, "Tidak. Yang sudah hilang kembalikan saja kepada pemiliknya." Demikian jawab pastor. Lalu pemuda itu mengatakan, "Jadi pastor benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" "Sekali tidak, tetap tidak." "Benar nih?" Pastor menjawab, "Ya benar." Nah, lalu pemuda itu mengatakan lagi, "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" Pastor menjawab, "Kalau begitu, bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik."
Pemuda menjawab, terima kasih pastor. Lalu orang muda ini pulang ke rumah dengan ayamnya. Lalu pastor pun juga kembali ke rumah dengan melewati halaman rumah, dan ia kaget sekali karena ayam piaraannya hilang satu. Nah, pesannya adalah hati-hati kalau memelihara ayam. Nah, bukan itu pesannya ya. Pesannya adalah kalau kita sadar bahwa kita itu manusia pendosa, adalah suatu keutamaan yang penting bahwa kita itu mau bertobat. Tuhan tidak melihat besarnya dosa kita, tapi kemauan kita untuk bertobat dengan tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah kita lakukan, itulah yang menjadi utama. Maka keinginan selalu untuk bertobat, mengubah hidup menjadi lebih baik lagi, jujur, dan sadar akan kesalahan, mohon ampun kepada Tuhan, itu yang utama. Tuhan pasti akan mengampuni dosa sebesar apapun, asal manusia sungguh mau bertobat, mau mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Maka Anda nanti yang mau menerima sakramen taubat, atau umat kadangkala takut mau menerima sakramen taubat, atau malu ketemu dengan romo ya. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Kan tetapi kalau kita sadar sungguh-sungguh memberanikan diri, ya moga-moga kemudian menjadi lega ketika menerima sakramen taubat. Kiranya itu yang perlu diusahakan. Maka nanti kalau ada sakramen taubat di paroki, kalau misalkan malu dan takut dengan saya, tidak usah mengaku dosa kepada saya ya. Ada romo tamu nanti. Ya, silakan ke romo tamu, jadi saya tinggal duduk-duduk baca-baca saja. Bebas memilih siapa saja. Saudari-saudara, kiranya itu permenungan yang dapat kita bawa di Minggu Advent yang kedua ini. Semoga kita juga mampu mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi menyambut kedatangan Sang Juru Selamat nantinya, perayaan kelahirannya, dan kita pun layak secara batin, secara rohani setelah menyiapkan diri merayakan kelahiran Sang Juru Selamat nanti penuh dengan iman, penuh rasa syukur, dan juga bahagia bersama saudara-saudari, keluarga, komunitas, serta umat Katolik sekalian. Saudari-saudara, setelah kita merenungkan sabda Allah, sekarang mari kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul.